Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi induktor. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Jadi, kumparan dari lilitan kawat disebut dengan induktor. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Satuan induktor adalah Henry. Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L. Berikut merupakan gambar dari simbol induktor. Yang pertama, induktor dengan inti besi, yang kedua induktor dengan inti ferit, yang ketiga induktor dengan inti udara, yang keempat adalah simbol induktor variabel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai induktansi dari induktor. Yang pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferit. Yang keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil tersebut, semakin tinggi induktansinya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis induktor. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, air core induktor, menggunakan udara sebagai intinya. Yang kedua, iron core induktor, menggunakan bahan besi sebagai intinya. Yang ketiga, ferrit core induktor, menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Yang keempat, toroidal core induktor, menggunakan inti yang berbentuk O atau ring, berbentuk seperti donat. Yang kelima, laminate core induction, yaitu induktor yang menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Yang keenam adalah variabel induktor, yaitu induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferit yang dapat diputar-putar. Berikutnya adalah beberapa fungsi dari induktor atau koil. Di antaranya, yang pertama, dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Yang kedua, menapis atau filter frekuensi tertentu. Yang ketiga, menahan arus bolak-balik atau AC, arus searah atau DC. Yang keempat, pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Selanjutnya yaitu penerapan induktor. Induktor atau koil ini pada umumnya diaplikasikan yang pertama sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua, digunakan sebagai transformator atau transformer atau trafo. Yang ketiga, sebagai motor listrik. Yang keempat, sebagai solenoid. Yang kelima, sebagai relay. Yang keenam, sebagai speaker. Yang ketujuh, sebagai mikrofon. Nah, ada dua cara menghubungkan induktor dalam rangkaian listrik. Yang pertama, secara seri, yaitu sejajar. Untuk induktor totalnya dicari dengan menjumlahkan tiap-tiap nilai induktansi masing-masing induktor. Yang kedua yaitu disusun paralel. Jadi nanti induktor totalnya dicari dengan rumus 1/L total sama dengan 1/. Induktor pertama ditambah 1/. Induktor kedua dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui nilai induktansi suatu induktor? Untuk menghitung nilai induktansi induktor bisa menggunakan rumus L sama dengan permeabilitas udara dikali jumlah lilitan dikuadratkan dikali panjang solenoida atau toroid dibagi luas penampang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini.
Selanjutnya kita akan membahas transformator atau trafo. Seperti yang kita tahu, salah satu penerapan induktor adalah digunakan sebagai trafo. Transformator atau yang sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain, dalam artian menurunkan atau menaikkan tegangan AC atau tegangan arus bolak-balik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up atau trafo step up yang dapat menaikkan tegangan AC dan transformator step down atau trafo step down yang dapat menurunkan tegangan AC. Selanjutnya kita belajar cara menghitung nilai tegangan dan jumlah lilitan trafo. Jadi untuk membentuk trafo step up atau step down nanti berpengaruh kepada jumlah lilitan, yang bisa dicari dengan rumus perbandingan NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Sebuah trafo dikatakan step up apabila jumlah lilitan primernya lebih sedikit dari lilitan sekunder, sehingga tegangan primer lebih sedikit dari tegangan sekundernya. Sedangkan trafo step down adalah jika jumlah lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder dan tegangan primer lebih besar dari tegangan sekundernya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Setelah memahami materi, cobalah kerjakan soal latihan berikut ini. Kiranya cukup sekian video untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.